Oke, selamat malam. Di sini kami dari kelompok ini akan membuat tugas modul 3. Nah, kami dari kelompok dari yang pertama ada Friko Ramaputung dengan 3 digit terakhir, 4 digit terakhir 0359. Lalu yang kedua ada Ernie Abraham dengan 4 digit terakhir 0303. Lalu yang ketiga adalah saya sendiri, Dominikus Ruau dengan 4 digit terakhir 0324. Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Dominikus Christian Delan Ruau dengan NIM 22020110600324. Di sini saya akan membuat lab yang pertama, yaitu lab working with text file in the CLI. Oke, kita langsung saja masuk ke step 1, yaitu yang pertama kita buka CyberOps. Lalu di sini kita disuruh untuk membuka application, lalu CyberOps, lalu Skype untuk meluncurkan slide text editor. Oke, baik. Di sini kita disuruh untuk mematikan ini. Kita copy saja agar cepat. Oke, sudah. Setelah kita copy, kita disuruh save dengan tekan tombol file lalu save. Nah, di sini kita disuruh untuk memakaikan nama space.txt. Lalu kita save. Nah, lalu setelah kita save, kita tekan X ini, lalu kita disuruh reopen slide. Kita buka lagi. Di sini kita disuruh untuk membuka file yang tadi, ya, dari file lalu open, lalu kita cari file yang tadi, space.txt. Nah, di sini sudah muncul file yang tadi. Di sini ada pertanyaan, oh, you immediately find space text. Nah, ya, jawabannya ya. Oke, di sini, oh, ini seperti tadi. Kita suruh select space txt tadi sebelum yang terbuka ini. Terus setelah kita open, ini akan terbuka. Oke. Lalu kita keluarkan saja ini. Lalu kita disuruh untuk open Skype from the terminal. Oke, sini kita open terminal. Lalu di sini kita disuruh tulis Skype space.txt. Nah, di sini langsung terbuka file space.txt-nya. Di sini ada pertanyaan, why the prompt is not shown? Karena terminal sedang menjalankan Skype dan oleh karena itu tidak dapat menerima perintah. Nah, di sini solusinya itu kita tekan Ctrl X di terminal. Oh, sorry. Ctrl C. Nah, di sini kita Ctrl C untuk mematikan mengeluarkan yang tadi, Skype tadi. Space.txt-nya tadi. Lalu sini close. Kita X saja. Lalu kita lanjut di part 2. Di part 2 sini kita lanjut ke init di bagian A, itu kita buka terminal lagi. Lalu di sini kita disuruh ketik nano space.txt. Nah, di sini muncul teks yang di dalam space.txt-nya. Nah, lalu di sini ada sebuah pertanyaan, what characters does nano use to represent that a line continues beyond the boundaries of the screen? Nah, jawabannya itu tanda lebih besar dari lebih atau tanda dolar ini tergantung pada versi nano. Nah, di sini lalu disuruh Ctrl X untuk keluar dari sini dan
Untuk mengontrol nano kita bisa gunakan Ctrl, Alt, dan Escape. Oke, lalu bagian E juga di sini disuruh maksudnya ini fungsinya untuk ke help screen. Oke. Lanjut saja ke part 3, working with configuration file. Kita langsung saja ke step 1, yaitu kita disuruh untuk kita gunakan ls garis L. Nah, di sini menunjukkan file analisa directory. Oke, lanjut di bagian B, use ls command. Nah, di sini kita disuruh untuk ketik ls garis lr. Nah, di sini muncul banyak. Lalu kita mencoba pada bagian C ini kita ketik cat.baserc. Nah, di sini muncul seperti yang ditemukan di sini. Nah, setelah itu kita lanjut saja bagian D. Kita disuruh untuk ketik ls/etc. Nah, seperti yang di dalam modul muncul. Lalu kita disuruh untuk mengetik cat/etc/base RC. Oke, sama seperti tadi muncul, seperti yang di dalam sini muncul. Lalu di sini ada sebuah pertanyaan, pertanyaan seperti ini. Lalu jawabannya yang sudah kami dapatkan, pengguna biasa tidak memiliki izin untuk menulis ke etc. Karena Linux adalah sistem operasi multi-pengguna. Menempatkan berkas konfigurasi aplikasi pengguna di bawah etc akan membuat pengguna tidak dapat mengkustomasikan aplikasi mereka. Oke, lanjut saja di step 2, yaitu editing and saving configuration file. Nah, di sini kita disuruh untuk user. Kita langsung saja ke bagian A. Kita langsung saja ke bagian A, first open file. Kita ke application, CyberOps, lalu Skype. Setelah itu kita disuruh open file window. Kita disuruh open di sini. Lalu kita disuruh cari .base.hrc. Kita kenal kita cari di sini. base. Nah, ini. Lalu di sini pada bagian D kita disuruh untuk membuka. Oke, setelah terbuka kita disuruh untuk mencari tulisan 32, lalu kita menggantinya dengan angka 31. Oke, setelah kita ganti angka 31 yang artinya red, kita save, tekan file lalu save. Lalu setelah itu kita keluarkan saja. Lalu di sini juga ada pertanyaan dengan jawabannya itu tidak. File base.basrc dijalankan dan diterapkan setelah terminal pertama kali dibuka, sehingga terminal yang dibuka sebelumnya tidak akan terpengaruh oleh perubahan pada file .basrc. Oke, kita lanjut saja di bagian A, yaitu kita disuruh untuk mengetikkan nano.basrc. Maaf, di sini tidak spasinya. Kita harus spasi, lalu enter. Nah, di sini muncul seperti yang di dalam sini, muncul file .basrc tulisannya. Lalu di sini
pada bagian I kita disuruh change 31 to 33. Nah, kita change, kita ubah angka 31-nya sana jadi 33. Setelah itu kita Ctrl X, lalu kita tombol Y, lalu enter. Nah, di situ sudah tersave. Lalu nano will end. Klik di terminal. Kita coba X. Kita buka lagi. Nah, di sini sudah berubah seperti yang kita ganti tadi ke angka 33, yaitu artinya tulisannya akan berubah jadi warna kuning. Oke, kita lanjut saja di bagian step 3, yaitu editing configuration file for service. Nah, di sini kita balik lagi ke dalam terminal, lalu kita disuruh tulis untuk kita disuruh tulis sudo nano min l /c mix custom /server join. Nah, kita enter, lalu kita disuruh tulis passwordnya. Nah, di sini sudah jadi seperti yang ada di sini. Lalu pada bagian pada bagian C kita disuruh pergi ke line 39. Lalu kita disuruh untuk merubah port numbernya dari 81 ke 8080. Oke, kita pergi di sini, lalu kita ganti 8080. Oke, setelah itu kita lanjut ke line 47 yang ada di bawah sana. Lalu kita tambahkan text _add _lab/. Nah, lalu di sini kita save, yaitu dengan Ctrl X, tekan Y, lalu enter. Oke, di situ sudah tersave. Kita lanjut saja ke bagian G, klik dulu browser atau launcher. Di sini kita disuruh buka Firefox. Oke, kita buka aja. Lalu di sini kita disuruh untuk mengetikkan 127.0.0.1.2.080. Kita enter. Nah, di sini tertulis di bagian I itu pesan kesalahan dihasilkan oleh koneksi halaman web yang berhasil dan temannya disebabkan oleh file 5icon.exe yang hilang di directory lab support file. Oke, lanjut saja to shutdown the web server. Kita klik sini, lalu kita ketik sudo kecil mix. Oke. Lalu di sini ada pertanyaan dan jawabannya tidak. Oke, kita lanjut saja. Oh, di sini juga ada pertanyaan lagi. Jawabannya dari jendela terminal, keluarkan sudo skype etc custom configuration untuk meluncurkan Skype sebagai root. Oke, kita lanjut saja. Oh, sudah. Kita sudah selesai.
kita lanjut saja pada bagian kedua, yaitu lab getting familiar with the Linux shell. Nah, ini kita keluarkan saja. Lalu di bagian sini kita disuruh untuk membuka lagi terminal. Oke, lanjut. Kita langsung ketik seperti yang bagian A, yaitu main. Nah, di sini sudah keluar. Ada beberapa bagian seperti yang dijawab. Beberapa bagian dalam alam manusia adalah nama, sinopsis, konfigurasi, deskripsi, opsis, status keluar, nilai yang dikembalikan, kesalahan, lingkungan, file, versi, sesuai dengan catatan, book, contoh, penulis, dan lihat juga. Untuk keluar dari sini kita tekan Q. Oke, lalu use the main command. Nah, kita disuruh tulis untuk main, lalu cp. Oke, di sini keluar. Di sini tanya apa fungsinya, itu menyalin file dari satu lokasi ke lokasi lain di sistem file lokal. Lalu di sini juga ada sebuah pertanyaan yang jawabannya perintah main pwd digunakan untuk mengakses halaman main tentang pwd. Perintah pwd mencetak nama direktori saat ini atau direktori kerja. Oke, langsung lanjut saja ke step 3, yaitu create and change directory. Dan caranya ini pada bagian A itu ada, kita disuruh, sebelum itu kita keluar di sini dengan ketik Q. Lalu di sini kita disuruh untuk mengetik pwd, dan di sini muncul home analyst seperti yang seperti dalam modul. Nah, sebenarnya jawaban ini dapat bervariasi. Direktori saat ini adalah home analyst seperti pada ini. Sama seperti contoh yang ini. Oke, lanjut bagian B, navigate to the home analyst. Dengan kita mengetikkan cd.home analyst. Maaf, tidak terspasi, kita enter. Lalu kita disuruh untuk ketik ls garis L. Nah, di sini menunjukkan apa-apa yang ada di dalam home analyst. Lalu pada bagian D kita disuruh untuk membuat sebuah folder 1, folder 2, dan folder 3 dengan mengetikkan mkdir gops folder 1, lalu folder 2, lalu folder 3. Nah, sudah. Setelah itu kita cek lagi di dalam apakah sudah ada. Oke, di sana sudah ada seperti yang sudah kami buat. Saya buat ada 3. Oke, lanjut pada bagian F, kita masuk ke dalam SciOps folder 3 dan mengetikkan cd home analyst /gops seperti namanya, folder 3. Nah, kita sudah masuk ke dalam. Nah, di sini ada pertanyaan pada contoh, jawabannya pada contoh ini direktur saat ini adalah home analyst SciOps folder 3 seperti yang ditunjukkan oleh SciOps folder 3 pada prompt. Lalu di sini juga ada pertanyaan apa yang terjadi jika kita Nah, di sini terjadi direktur diubah menjadi direktur home karena shell menginterpretasikan sebagai jalan pintas untuk direktori home pengguna saat ini. Nah, cd berubah menjadi home pengguna saat ini. Oke, kita lanjut saja untuk create new folder name CyberOps folder 4.
di dalam CO folder 3 dengan komen yang kita copy saja agar cepat. Oke, di sana berhasil. Lalu kita cek untuk folder original. Ini kita cek saja. Oke, kita coba ini saja. Sudah melihat lagi tidak tebal banget yang mobil ini. Oke, di sana sudah seperti yang di dalam modul itu ada total 4. Oke, baik, kita lanjut ke bagian I. Di sini kita disuruh ketik seperti ini. Nah, dia muncul seperti ini. Kita coba saja S. Tidak pakai ini. Oke, ini tetap sama. Kita langsung lanjut saja. Di sini saya sudah resolve. Kita coba dengan pada bagian J ini, pada bagian ini saya resolve. Itu kita dengan ls /a cops folder. Nah, sudah sama seperti yang di modul. Lalu di sini pada bagian J kita disuruh untuk ketik /home /analysis /cops folder 3. Oke, kita langsung masuk ke dalam situ. Lalu kita disuruh tulis Oke, di sini ditanya kenapa tampaknya tidak ada yang mengubah direktori ke direktori saat ini, kecuali penerjemah perintah yang mengubah direktori itu sendiri. Lalu pada bagian ini kita disuruh untuk buat cirinya titiknya ada 2. Oke, jadi lain apa yang terjadi di sini ditanya direktori tersebut diubah menjadi home analysis yang merupakan direktori tepat di atas cops folder 3 yang juga dikenal sebagai direktori ini. Nah, di sini kita ada pertanyaan, jawabannya /home. Lalu yang kedua jawabannya backslash the root of the file system. Lalu yang ketiga ada pertanyaan dan jawabannya ini, karena ini adalah level tertinggi, tidak ada perubahan ke atas yang dilakukan karena direktori root tidak memiliki direktori ini. Oke, kita lanjut saja ke step 4 yaitu ready output. Nah, di sini kita disuruh untuk mengetik lagi cd /home
/analysis oke. Setelah itu kita disuruh untuk use comment to echo message. Nah, di sini langsung saja copy. Nah, sudah langsung terenter dan dia mengeluarkan ini comment. Lalu di sini kita disuruh screen. Kita disuruh untuk menambahkan ini ke sound memindahkan teks tersebut ke text file.txt. Tapi ya maaf, tapi di sini echo-nya hilang. Tambahkan echo, lalu kita enter. Nah, di sini langsung masuk jawabannya ya, output dialihkan ke file sound text file.txt. Oke, lalu lanjut ke bagian D. Kita disuruh untuk mengecek dengan mengetik ls/l sound text file.txt. Oke, sama seperti yang ini, ada terjadi perubahan, kita membentuk, lalu kita disuruh untuk tulis get sound text file.txt untuk melihat hasil dari file itu. Nah, sama teksnya dengan apa yang sudah kita tulis ini, yang kita masukkan ke sound text file.txt. Oke, lanjut saja. Pada bagian L, kita disuruh untuk use kita copy saja. Ini kita disuruh ganti lalu kita disuruh cek lagi. Nah, di sana sudah terganti seperti yang sudah kita buat sebelumnya. Lalu di sini ditanyakan file teks sepenuhnya digantikan oleh pesan baru. Operator untuk menganjurkan isi file teks sebelum menulis pesan yang digaungkan oleh teman. Oke, lanjut saja di step 5, yaitu redirect and append to a text file. Nah, di sini kita sama seperti tadi, langsung copy saja, ini aman kalau di copy. Lalu kita enter. Lalu kita disuruh cek kembali. Nah, di sini sama berubah juga. Nah, di sini tetap berubah. Ada pertanyaan, pesan baru ditambahkan ke akhir file demi menjaga konten aslinya tetap utuh. Nah, di sini tertambah tapi yang di bagian akhir. Kita lanjut saja di step 6, work with hidden file in Linux. Itu kita disuruh untuk lanjut saja langsung di sini, kita disuruh untuk ls garis L. Nah, di sini apa yang terjadi? Tunjukkan. Nah, di sini jawaban dapat bervariasi berdasarkan aktivitas lab dan interaksi pengguna sebelumnya di CyberOps Workstation VM. Nah, pastikan juga untuk menghitung direktori ditampilkan dengan S berwarna biru ini.
Oke, lanjut saja di C, yaitu disuruh ls /la. Nah, ini ditunjukkan banyak. Di sini pertanyaan how many file and display yang ditunjukkan. Di sini lebih banyak lagi karena ls /la menampilkan selain file biasa, semua file tersembunyi dalam folder itu ditampilkan di dalam sini. Di sini ada pertanyaan dan jawabannya ya, ada banyak directory tersembunyi dalam output yang ini. Lalu di sini juga dipertanyakan about sini .config. Oke, lanjut saja di bagian D. Kita disuruh tulis main ls. Oke, di sini muncul. Kita lanjut saja ke part 5. Di sini kita keluar dengan menggunakan tombol Q. Nah, di sini kita disuruh untuk part 5 yaitu copying, delete, dan moving file. Pertama-tama di step 1 kita disuruh copy dengan mengetikkan cp sum text file.txt cops folder 2 garis. Oke, setelah kita enter, nah di sini ada pertanyaan, jawabannya itu yaitu ke source home analysis some text file destination. Di dalamnya /home analysis ops folder 2 some text file txt. Nah, lalu di sini kita disuruh untuk buka, kita ls cops folder 2 garis. Nah, di sini di dalam of folder 2 terdapat some text file txt. Lalu kita disuruh ls sl. Nah, di sini juga terdapat seperti yang di bagian C ini terdapat some text file.txt. Oke, lanjut saja di step 2 yaitu delete file and directory. Yaitu yang pertama kita memakai untuk directory ini untuk menghapus rm seperti yang tertulis rm some text file.txt. Kita enter, lalu kita disuruh untuk mengecek. Nah, di sini file some text file.txt nya menghilang karena sudah dihapus. Oke, lalu di sini kita disuruh untuk mengetik rm/r cops folder 1, lalu ls/l. Oke, di sini sama seperti yang ditampilkan di sini. Totalnya ada 28. Oke, lanjut saja ke step 3 yaitu moving file and directory. Nah, di sini kita bisa moving dengan kita disuruh mengetikkan mv cops /folder 2 /some text /file .txt spasi lalu kita disuruh ls/l cops folder 2/. Nah, ini total 0. Lalu kita cek di ls/home/analysis/. Nah, di sini berhasil dia terpindah ke sini
ada somtext file.txt. Lalu di sini ada sebuah pertanyaan, why was the dot ini use the destination parameter for mv. Nah, ini kita pakai rm garis r cops garis folder 2 slash. Oke, kita lanjut saja ke bagian B, yaitu kita disuruh untuk mengetikkan ini mv cops garis folder 3 slash cops underscore folder 2 garis. Lalu kita cek. Nah, di sini ada somtext file txt seperti yang di dalam modul ini. Lalu pada bagian C, use the ls command. Nah, kita disuruh cek ini dengan mengetikkan ls slash l cops underscore folder 3 dan folder 2. Oke, kita enter. Nah, sama seperti ini total 4 sesuai dengan folder. Lalu di sini kita sudah selesai. Lalu di sini ada sebuah pertanyaan reflection. What are the advantage of using the Linux command line? Nah, baris perintah memungkinkan pengguna memiliki lebih banyak opsi dan kontrol atas antarmuka grafis. Ketika pengguna menjadi lebih berpengalaman dengan baris perintah, pengguna dapat menggabungkan perintah-perintah ini dalam skrip untuk melakukan tugas-tugas rutin. Antarmuka baris perintah menggunakan lebih sedikit sumber daya ketika pengguna mengadministrasikan komputer dari jarak jauh. Oke, sekian dari lab ini. Terima kasih. Oke, jadi saya akan melanjutkan pada lab berikutnya, yaitu mengenai Linux server. Pada tahap ini, kita akan mencoba untuk menggunakan Linux command line untuk mengidentify server running yang diberikan komputer. Masuk pada part 6 untuk bagian server. Pada step pertama, kita akan akses di command line. Nah, sebelumnya saya sudah berada di bagian virtual machine. Setelah itu disuruh di sini untuk membuka terminal. Nah, ketika sudah dibuka terminal, maka tahap selanjutnya kita akan memberikan perintah, yaitu sudo ps elf. Nah, di sini kita mencoba untuk mengisi password. Nah, ini adalah tampilannya. Nah, di sini ada sebuah pertanyaan. Pertanyaan pertama, mengapa perlu menjalankan ps sebagai root? Nah, ini kita akan mengawali perintah dengan sudo. Nah, jadi kenapa menggunakan root? Karena beberapa proses itu bukan milik pengguna analyze dan mungkin tidak bisa ditampilkan jika ps dijalankan sebagai analyze yang merupakan akun pengguna biasa. Oke, kita lanjut di step berikut. Pada Linux ini, program juga biasa bisa melakukan ps command. Dan di sini menggunakan ESH options untuk menampilkan running proses yang sedang terjadi. Kita coba tes sudo ps ESH. Nah, ini yang sedang berjalan di program-program yang sedang berjalan.
Dan ada juga pertanyaan, bagaimana hierarki proses direpresentasikan oleh PS? Jadi representasi yang dilakukan itu melalui lekukan. Dan selanjutnya di bagian C, kita akan menggunakan command netstat untuk sebagai tool untuk identify the network server running pada komputer. Baik, kita coba menggunakan perintah netstat. Nah, ini adalah tampilannya ketika menggunakan perintah netstat. Dan selanjutnya kita akan menggunakan option yaitu menggunakan tune up. Jadi sudo netstat, maka dia akan menampilkan kurang lebih seperti ini. Ada protokol, ada the safe, ada send, local address, file address, state, dan program name. Dan ada juga pertanyaan, apa arti dari option T, U, N, A, dan P? Ada option di netstat. Nah, jadi untuk option A ini menunjukkan soket mendengarkan dan tidak mendengarkan. Yang N ini menggunakan output numerik tidak ada DNS, perlayanan, atau resolusi nama pengguna. Juga untuk P ini menunjukkan PID dari proses pemilik koneksi. Dan di bagian T ini menunjukkan koneksi TCP. Untuk U itu adalah menunjukkan koneksi UDP. Nah, ada juga sebuah pertanyaan di sini. Apakah urutan opsi penting bagi netstat? Nah, jadi urutan itu tidak terlalu penting atau tidak relevan. Oke, kita lanjut. Di sini ada beberapa informasi. Ada juga pertanyaan yang diberikan yaitu berdasarkan output netstat yang ditunjukkan pada layer 4 di bagian item D ini. Apa protokol pada layer 4, koneksi status, dan PID dari proses yang dijalankan pada port 80. Jadi yang dijalankan itu adalah TCP, listen, dan 395. Oke, kita lanjut. Ada pertanyaan lagi di sini. Jadi meskipun nomor port hanyalah sebuah konversi, dapatkah kita menebak jenis layanan apa yang berjalan pada port 80 TCP ini? Jadi ini mungkin termasuk pada server web. Oke, next. Selanjutnya di bagian E ini kita akan menjalankan perintah sudo psl grep 395. Jadi terkadang ini menjadi bisa digunakan untuk mendapatkan informasi dari netstat. Dan di Disman 5 ini digunakan sebagai bound untuk TCP pada port 80. Port 395 ini digunakan sebagai contoh. Di sini menggunakan PS dan grep untuk membeli setiap line yang ada dan akan menampilkan outputnya. Ini adalah tampilannya. Kita lanjut pada bagian selanjutnya. Dan sini ada pertanyaan juga. Proses ya. Nah, jadi how called itu. Jadi ada baris ketiga yang menunjukkan proses ini dimiliki oleh pengguna analyze dengan PID itu 3789 yang dimulai dengan PID 3789 yang dimulai dengan proses PID 1872 sebagai perintah grep 395. Jadi
Proses PID itu Trisman 5 itu adalah NICS. Nah, jadi bagaimana hal itu dapat disimpulkan dari output di atas. Jadi yang dapat disimpulkan itu adalah berdasarkan kolom terakhir dari baris 1, ukurannya itu menunjukkan baris perintah NICS. Terus apa yang dimaksud dengan NICS? Jelaskan bisa menggunakan Google. Nah, jadi NICS itu adalah server web pengaringan. Pencarian cepat di Google sangat membantu dalam menemukan informasi tentang proses yang tidak dikenal. Dan selanjutnya, baris kedua menunjukkan bahwa proses X96 ini dimiliki oleh pengguna yang bernama HTTP dan memiliki proses nomor 395 sebagai proses induknya. Jadi apa maksudnya itu, apa artinya itu, dan apakah ini perilaku yang umum? Nah, jadi jawabannya itu, ini berarti bahwa Nix itu memulai proses 396 di bawah nama pengguna HTTP, dan ini normal, karena Nix itu menjalankan dirinya sendiri untuk setiap klien yang tersambung ke port 80 TCP. Dan pertanyaan selanjutnya, mengapa baris terakhir menunjukkan grep 395? Karena grep 395 itu digunakan untuk memfilter output PS. Ketika output dikompilasi, grep 395 masih berjalan dan oleh karena itu muncul dalam daftar. Oke, kita lanjut pada part 7, menggunakan telnet untuk tes TCP service. Telnet 127.0.0.1.80. Jadi akan terkonek seperti ini. Dan selanjutnya kita coba buat random dari beberapa huruf. Misalnya seperti ini. Kita enter. Maka akan muncul sebuah OTP dengan bit request. Ada server juga di sini. Date, content type, dan beberapa informasi lainnya. Dan selanjutnya ada sebuah pertanyaan juga yang mengatakan mengapa selain dikirim sebagai halaman web. Nah, jadi kenapa itu dikirim? Karena Nix itu adalah server web dan dengan demikian itu hanya menggunakan protokol HTTP. Contoh seperti ini, ada versi dari Nix itu 1.12.2 dan ada beberapa informasi lainnya juga yang terkait dengan Nix ini. Oke, tahap berikut kita lihat lagi pada netstat output yang sebelumnya. Di sini menggunakan port 22. Kita coba cek lagi. Dan hasilnya seperti ini. Mismatch connection closed by friend host. Nah, jadi dari hasil ini kita akan menggunakan telnet untuk menyambung ke port 68. Apa yang akan terjadi, jelaskan. 68 ya. Kita coba 68. Telnet unable to connect to remote host connection to the voice. Jadi tidak dapat tersambung karena sambungan ditolak. Jadi telnet itu adalah protokol berbasis TCP dan tidak akan dapat tersambung ke port UDP. Ada reflection terakhir. Apa keuntungan menggunakan netstat? Nah, jadi netstat itu memungkinkan analisis untuk menampilkan semua koneksi yang saat ini ada di komputer. Alamat sumber dan tujuan, port, dan ID proses juga dapat ditampilkan. Memberikan gambaran umum singkat tentang semua koneksi yang ada di komputer. Dan selanjutnya, apa keuntungannya menggunakan telnet ini? Apakah aman? Ya, selama tidak digunakan sebagai remote cell, sangat aman untuk menguji atau mengumpulkan informasi dengan cepat tentang layanan jaringan tertentu. Ya, kurang lebih seperti itu. Selanjutnya akan lanjut pada bagian lab berikutnya.
Oke, baik. Di sini kita masuk pada lab selanjutnya, yaitu untuk membahas log file, dan kita akan melihat tempat atau lokasi di mana log file itu disimpan di Linux. Kita masuk pada part 8, pada tahap yang pertama. Untuk web server log file example ini ada sebuah contoh untuk informasi yang muncul seperti ini, dan ada beberapa penjelasan yang ada untuk type, PID, client, dan lainnya. Dan selanjutnya ada sebuah pernyataan yang menjelaskan, yang secara langsung bertanya apa yang terjadi. Jadi pada kasus ini, berdasarkan entry log di atas, jelaskan apa yang terjadi. Nah, jadi pada hari Rabu 22 Maret dengan jam 11 siang pukul 23, dan itu dilakukan di pagi hari tahun 2017. File dengan alamat IP 209.165.200.230 meminta file yang tidak ada bernama favicon.ico. File ini seharusnya berada di jalur berikut, ya di direktori var www.apache.htdocs. Nah, tapi karena tidak dapat ditemukan, file tersebut muncul kesalahan, dan akhirnya seperti yang di atas muncul seperti ini, file does not exist, atau file tidak ada. Dan selanjutnya pada tab berikut kita akan membuat list web server sample log file atau contoh seperti yang di bawah ini untuk melihat isi dari log file untuk log test tutorial. Nah, kita coba buka lagi untuk terminal. Oke, di sini terminal sudah dibuka, dan selanjutnya kita akan ketik cat var log test tutorial log, dan kita enter. Nah, ini adalah isi dari file log test tutorial, dan ini menjelaskan mengenai apa yang terjadi pada file ini. Bisa dilihat di sini ada sebuah IP address, ada juga tanggalnya, jam waktu yang dilakukan, dan get ini menandakan bahwa ini diambil dari sebuah web. Oke, kita lanjut. Nah, jadi intinya pada peristiwa web itu ada bidang-bidang tertentu yang memiliki urutan yang berbeda. Nah, jadi dia bertanya, kenapa setiap output atau keluaran yang ada pada web transaction seperti yang di contoh ini itu berbeda dengan output yang ada pada case sebelumnya, yang bagian A ini. Jadi dirasa berbeda itu dikarenakan memiliki urutan yang berbeda, tetapi tetap menggunakan pesan get, ada alamat IP client dan beberapa referensi, dan ada juga alamat untuk jaringan HTTP untuk mengonfirmasi bahwa ini adalah file log server web. Jadi formatnya itu berbeda karena layanan itu dikonfigurasi untuk merekam bidang yang berbeda dalam urutan yang berbeda juga. Oke, kita masuk pada step yang kedua, yaitu operasi sistem pada log file. Oke, lanjut saja.
Di sini ada sebuah contoh dengan perintah sudo more mengambil directory var, log, dan message. Kita coba. Nah, di sini ketik sudo var, log, message. Dan untuk passwordnya itu CyberOps. Dan untuk deskripsi dari message dari log ini itu seperti ini. Ada tanggal, bulan, waktu yang dilakukan, dan beberapa konfigurasi yang ada. Selanjutnya masuk di step berikut. Pada langkah setelahnya itu kita keluar. Kita coba keluar dari perintah ini dengan ketik Ctrl C pada terminal. Dan selanjutnya pada bagian C ada sebuah pertanyaan. Apa yang terjadi atau diasumsikan pada sistem ini, laporan apa yang sedang berjalan kurang lebih di sekitaran jam 2:30. Nah, jadi pada deskripsi ini bisa dilihat di sini pada hari Rabu, sekitar hari Rabu 20 Maret di pukul 15, kurang lebih di pukul itu ada baris 5-12 kartu jaringan mengalami flapping atau berpindah dari atas ke bawah dengan cepat. Jadi entry log itu dengan jelas mengonfirmasi laporan pengguna. Oke, kita masuk pada part 9. Lokasi log file yang tidak diketahui oleh sistem. Di sini ada Nix yang diinstal di CyberOps dengan setting itu default. Dan menggunakan setting default ini dengan menyesuaikan global configuration, Nix ini itu ada di dalam folder ITC dan ini bisa diakses lewat terminal. Nah, dengan menggunakan user analyze ini bisa digunakan untuk Nix ini. Kita akan coba dengan perintah main, maka dia akan muncul semacam tampilan seperti ini. Ini muncul Nix dan BSD System Manager Manual. Ada name, ada synopsis, description, dan kita coba lihat di sini. Scroll down the page. Ya, oke, kita sudah scroll down. Dan lokasi kita bisa menemukan. Nah, ini dia. Jadi selain ada deskripsi, sinopsis dan lainnya, ada juga history, ada juga author, dan kurang lebih seperti itu. Nah, jadi kurang lebih yang pertama ada name, sinopsis, deskripsi, ada juga signal, ada juga debugging log, ada environment, files, exit status, ada juga examples, history, authors, dan ya kurang lebih itu. Oke, kita lanjut pada bagian selanjutnya.
Di sini kita coba ketik ps aks garis tegak grep links. Kita Ctrl C atau Q ps aks grep, dan hasilnya yang keluar itu adalah seperti ini. Oke, kita lanjut di step berikut. Nah, pada step ini ada output. Ini output ini menandakan mix tersebut sedang running. Jika Nix tidak running, masukkan sudo user the prompt start the service menggunakan default configuration. Oke, ini menandakan dia running. Tapi kita coba untuk menggunakan sudo user password cyber sudo user bin. Kita coba tes lagi, dan ternyata sebelumnya belum aktif untuk nints-nya. Dan ini sudah diaktifkan menggunakan perintah sudo user bin nints. Oke, kita lanjut saja. Di sini juga ada catatan jika membutuhkan untuk merestart. Di sini kita bisa kill the service menggunakan perintah sudo kill nints. Oke, nah, dikarenakan ini sudah dijalankan, sudah running, sepertinya perintah ini tidak diperlukan. Jadi lanjut pada step berikut. Oke, di bagian E ini kita akan coba untuk melihat mungkin ini konfigurasi yang ada dengan cara perintah ls. Kita akses etc, dan ini adalah beberapa file yang terdapat di direktori yang ada. Oke. Oke, kita coba buat lagi perintah. Perintahnya itu adalah ls. Ini mungkin l etc. Nah, ini lebih ringkas lagi mungkin untuk menemukan number of files. Jadi kita memasukkan nama dari nixconf. Masuk ke step berikut, menggunakan cat command untuk melist konten dari nixconf ini. Dan juga kita juga bisa menggunakan lebih atau kurang untuk melihat file, dan bisa menggunakan text editor site atau nano di sini untuk mengeditnya. Oke, kita coba saja di sini menggunakan perintah cat etc. Nama filenya. Dan ini yang terdapat, ini adalah konfigurasi dari file nixconf.
Dan selanjutnya mungkin kita akan disuruh edit menggunakan site text editor atau nano. Nah, pada tahap ini, jadi untuk ada simbol seperti ini untuk menandakan komen. Nah, masuk di bagian step H. Di sini kita akan mengikuti beberapa langkah. Kita coba saja untuk membuat atau memberikan perintah ls l var log. Ini adalah log dari file tersebut. Dan juga kita masuk di step berikut. Nah, di step berikut ini kita akan menggunakan komen ls untuk melist konten dari log dari niche ini. Oke, kita akan menggunakan root dengan perintah sudo ls min l var log. Oke, jadi untuk tampilannya seperti ini. Dan selanjutnya ada catatan juga. Kalau misalnya output yang dihasilkan berbeda, kita bisa coba untuk citation service. File mengakses log dari ekstensi gset. Oke, kita coba lanjut saja dulu. Di bagian part 10 untuk monitoring log file secara real time. Pada step yang pertama menggunakan telcommand dengan perintah sudo tail direktorinya. Log. Harusnya di sini diminta untuk memasukkan password. Untuk file access log ini itu terdapat 0, artinya tidak ada isi. Dan ketika tadi juga saya sudah mencoba untuk memasukkan sebuah curl di sebuah localhost, maka yang terjadi sekarang jadi yang terjadi itu di sini sudah ada lognya, karena juga tadi saya sudah buat. Nah, ini ketika menginput perintah ini tidak ada hasil yang keluar dikarenakan hasil tersebut belum ada yang tercatat di log. Dan ketika dengan sengaja membuat menggunakan localhost, maka akan tercatat di log, yaitu access log. Dan selanjutnya di sini pada step berikutnya disuruh untuk menggunakan perintah n sebagai opsi untuk menampilkan beberapa line sesuai apa yang kita input. Berarti sudo tail
ditambah lainnya, itu berarti kita coba 1. Nah, maka yang akan ditampilkan tuh hanya 1. Jika dibuat 2, maka yang akan ditampilkan 2 lain. Nah, seperti ini. Dan pada step berikut, di sini kita akan menggunakan perintah option F untuk monitor secara real time. Dengan cara sudo F, kita enter. Nah, di sini sedang memonitor secara real time. Saya coba buat di tab yang lain. Saya coba tambahkan lagi core. Dan kita coba lihat di tab yang sebelumnya berwarna merah. Sini muncul sebuah perubahan. Yang sebelumnya hanya 2. Di sini sudah ada riwayat atau log yang terbaru dengan jam waktu yang berbeda. Next saja di tahap berikutnya, kita akan masuk di web browser. Dengan cara di sini pertama ke application web browser. Dan selanjutnya kita akan coba isi localhost. Template-nya seperti ini. Dan kita coba lihat di terminal apa yang akan muncul. Dan ini ada sebuah riwayat mungkin baru. Ditampilkan seperti ini. Nah, jadi yang tadi lognya hanya mencapai 3 baris, sekarang sudah bertambah dengan beberapa informasi, yaitu di sini menginformasikan informasi yang sudah saya buka di sebuah web, yaitu menggunakan Firefox. Pada tahap berikut, bonus tool menggunakan jurnal CTI. Kita lanjut saja. Kita lanjut di sini dengan perintah jurnal CTL. Dan akan muncul seperti ini. User group admin, sistem jurnal, dan beberapa informasi lainnya. Kita coba enter. Dan tekan Q untuk keluar. Dan ada sebuah pertanyaan. How can you run journal CTI and see all log entry? Jadi untuk menjalankan jurnal CTI ini, yaitu menggunakan user root, akan menampilkan semua entry. Dan untuk menyalakan jurnal CTI ini sebagai root, maka kita tambahkan sudo ke jurnal CTL tersebut.
dengan cara sudo jurnal, maka akan ditampilkan seperti ini. Jadi ada option B untuk menampilkan boot relate log entry. Hasilnya seperti ini, dan lanjut di perintah berikut, step berikut. Ini menggunakan line. Tulis boots. Dan selanjutnya masuk ke step berikut, menggunakan list boots untuk melihat list previous boots. Sudo jurnal, dan tampilan seperti ini. Tahap selanjutnya menggunakan sense atau kapan waktu atau jarak dengan perintah sudo jurnalctl since yours, maka dia akan menampilkan pada jarak tertentu. Lanjut jarak waktu sudah ditampilkan. Tahap selanjutnya menggunakan sudo jurnalctl, perintah service untuk menampilkan spesifik dari service log entry ini. Dan seperti ini. Lanjut pada step berikut. Kita menggunakan sudo jurnalctl f untuk menampilkan real time monitoring. Dan selanjutnya pada komen berikut, yaitu menggunakan service secara monitoring secara real time. Ya, kurang lebih seperti ini. Dan di sini lanjut pada lab berikut, yaitu untuk menavigasi Linux file system dan permission settings. Pada part 11 ini akan melakukan exploring file system di Linux. Masuk pada step pertama, akses di command line.
Step kedua, display di file system dengan cara kita buat tab baru, lsblk, untuk menampilkan SSD, hard drive, dan beberapa komponen lainnya yang ada pada device. Dan bisa dilihat output yang ditampilkan ini ada 3 blok device yang diinstal, SR0, SDA, dan SDB. 3 output ini sebuah partisi yang diinstal yang digunakan juga di Linux. Oke, lanjut juga pada step berikut, perintah mount. Mount ini digunakan untuk menampilkan detail setiap informasi ada pada file system pada CyberOps Workstation ini. Step berikut menggunakan perintah mount grep SDA1, maka output yang dihasilkan seperti ini, dev SDA1 on, type-nya ext4 sesuai dengan yang ada di modul. Dan selanjutnya pada tahap berikut menggunakan perintah cd, dan ada juga lsl untuk melihat setiap perintah yang ada. Nah, di sini ada pertanyaan, apa yang dimaksud dari output ini, apa yang dihasilkan. Jadi perintah pertama itu mengubah direktori ke direktori root. Direktori root itu adalah level tertinggi pada sistem berkas. Karena direktori dev SDA1 di mount pada direktori root, maka dia akan mendaftarkan berkas-berkas pada direktori root. Kemudian sebenarnya mendaftarkan berkas yang secara fisik tersimpan pada root sistem berkas. Nah, bisa dilihat ini user mengakses beberapa direktori yang ada. Dan kenapa dev SDB tidak diperlihatkan pada output tersebut? Karena dev SDB1 ini saat ini tidak terpasang. Pada step berikut, step ketiga, membuat mounting secara manual dan unmounting file system dengan cara perintah cd dan juga maka yang dia tampilkan adalah beberapa direktori sebelum root, maka akan dihasilkan seperti ini. Ada desktop, download, dan beberapa bagian lainnya. Lanjut pada step berikut, menggunakan perintah ls l kembali untuk melihat beberapa drive yang sudah ada. Dan sebelumnya mungkin di sini membuat sebuah direktori baru dengan perintah mkdir second drive. Mkdir cannot create directory second drive file exists. Oh, sudah ada second drive. Nah, karena sudah ada, sudah seperti yang terlihat di bagian ini. Selanjutnya menggunakan sudo mount dev sdb1, kita mengarahkan ke second drive. Dan tahap berikut
STB1 sekarang sudah di mount di home analysis second drive. Kita coba gunakan PSL untuk melist konten yang ada pada direktori itu dengan cara ls -l second drive, akses direktori tersebut, maka akan ditampilkan seperti ini dari perintah sebelumnya. Dan pada tahap berikut, ini ada pertanyaan, kenapa direktori kosong, tidak banyak, dan disk file itu gimana. Dan setelah di mount ini, home analyze second drive ini menjadi titik masuk ke sistem berkas yang secara fisik tersimpan di disk STB1. Masuk pada tahap berikut dengan menggunakan perintah mount grab SD. Dan untuk step berikutnya itu akan menggunakan unmounting pada dev SDB dengan cara sudo mount dev SDB1 comment not found. Dan ini sudah dilakukan, maka tahap berikut menggunakan perintah ls -l second drive, dan hasilnya adalah 0 karena kita sudah membuat di dalam drive ini tidak ada isinya. Dan di part yang selanjutnya, part 12 file permissions. Jadi di sini kita bisa membuat sebuah fitur control pada user untuk bisa dilihat, untuk bisa diganti, untuk melakukan navigasi dan eksekusi beberapa konten yang ada pada file system. Nah, kita langsung saja pada step yang pertama, visualize and change the file permissions. Pada tahap ini akan diberikan perintah untuk membuka lab support files ada pada scripts. Lab support, ada typo. Nah, di sini sudah terganti. Kita sudah mengakses folder script, dan selanjutnya menggunakan perintah ls -l secara spesifik untuk menampilkan folder-folder atau file yang ada pada direktori script. Totalnya ada 60 dan kurang lebih sama dengan yang ada di modul. Oke, ada pertanyaan juga di sini. Siapa owner dari file tersebut dan bagaimana grup tersebut? Jadi ownernya itu adalah Analyze, dan grupnya tersebut juga termasuk Analyze. Pada pertanyaan berikut, the permission for types IMN yaitu WRR, apa yang dimaksud dari permission tersebut. Nah, jadi pemilik berkas itu atau user analyze ini dapat membaca dan menulis ke berkas tetapi tidak dapat mengeksekusinya. Itu dikatakan menjadi simbol RW. Dan untuk anggota grup analyze selain pemilik hanya dapat membaca file dengan simbol R ini, dan tidak ada eksekusi atau penulisan yang diperbolehkan. Jadi semua pengguna itu tidak diizinkan untuk menulis atau mengeksekusi file tersebut. Lanjut pada step berikut, menggunakan perintah
pada direktori imnt my new file txt. Nah, di sini permission ditolak karena yang akses bukan dari ownernya sendiri, yaitu analyze. Maka di sini kita akan memilih untuk opsi menggunakan perintah d option dengan cara ls min ld akses folder tersebut. Nah, maka di sini sudah diperlihatkan yang akses itu adalah root dengan grupnya juga root. Nah, jadi hak akses direktori itu dimiliki oleh pengguna root dengan hak akses wxr xrx. Dengan cara ini hanya pengguna root yang diizinkan untuk menulis ke folder imnt. Nah, jadi perintah ini dapat dijalankan sebagai root atau izin direktori ini dapat dimodifikasi. Pada step berikut, kita akan menggunakan komen chmod untuk digunakan pada sebuah permission untuk mengganti file atau direktori. Nah, langsung saja dengan perintah sudo mount def sdb1 kita arahkan ke second drive, isi passwordnya, dan selanjutnya kita akses second drive dan selanjutnya menampilkan list dari setiap file yang ada atau folder. Nah, di sini ada user dan ada grup, ada user root dan ada user analyze. Jadi pertanyaannya, pada my file txt ini siapa yang bisa akses atau apa permissionnya? Permission tersebut adalah rw rr itu untuk my file txt. Terus di sini lanjut menggunakan chmod command untuk mengganti permission pada my file txt dengan perintah sudo chmod 665 my file txt. Selanjutnya kita coba lihat, dan di sini sudah terganti. Untuk permissionnya sudah tidak seperti yang sebelumnya. Yaitu rw, rw, rx. Oke, pada tahap berikut, ini ada beberapa penjelasan pada chmod command ini. Di breakdown menggunakan 665, itu menggunakan kode binary kurang lebih seperti ini untuk owner rw 6 atau 10, dan selain itu adalah 5 atau 101. Ada pertanyaan juga, bagaimana kalau misalnya permisinya itu rwx rwx rwx. Perintahnya itu adalah sudo chmod 77 my file txt. Oke, lanjut pada step berikut. Pada step berikut ini menggunakan command count untuk mengganti ownership pada file atau directory. Langsung saja untuk membuat perintahnya, yaitu sudo count analyze my file txt. Nah, selanjutnya kita coba cek
my file sudah diganti menggunakan analyze pada my file txt. Dan tahap berikut, sekarang kita akan membuat atau memberikan perintah echo test my file txt. Nah, di sini kita coba lihat get my file txt. Hasilnya akan seperti ini. Jadi analyze itu adalah pemilik file dan izinnya masih disetel ke 665. Seperti sebelumnya, dengan izin seperti itu memungkinkan pemilik dan pengguna di grup root untuk membuat perubahan pada file. Pada tahap berikut, step kedua yaitu directory and permissions. Di sini akan mengganti atau kembali ke directory yang dituju. Yaitu dengan cepat saja kita coba salin ini. Nah, maka sudah terganti untuk direktorinya. Kita lihat isinya seperti ini. Dan lanjut, compare the permission of the malware directory with the miniset service file. What is difference between their permission? Jadi apa perbedaan antara setiap permission yang ada? Setiap permission ini perbedaannya itu ada huruf D di awal sebelum izin untuk di directory malware. Di malware ini ada huruf D. Dan lanjut, huruf D ini diindikasi sebagai directory dan tidak punya file. Pada part 13 kita lanjut saja. Symbolic links and other special file types. Ini ada beberapa penjelasan. Ada regular files, bisa diisi di sini, atau yang terdapat pada regular files ini ada files yang bisa dibaca, yaitu text files, ada binary files, programs, dan image files, dan juga compressed files. Dan ada directory files, yaitu folder, dan ada special files yang berisi ada block files, character device files, pipe files, symbolic link files, dan socket files. Pada step pertama di sini kita coba buat menggunakan perintah. Di sini kita coba balik ke direktori sebelumnya. Dan selanjutnya kita coba gunakan perintah lsl, akan menampilkan beberapa folder yang ada. Nah, pada list ini kita coba lihat di bagian dev. Dan pada step berikut, pada symbolic links ini di Linux ada sebuah shortcut yang bisa digunakan Windows. Ada 3 dari 2 type dari link untuk Linux. Di sini kita menggunakan echo simbolik ke file 1 txt. Dan coba kita lihat isi dari file txt, maka akan muncul deskripsi atau kata simbolik. Dan juga berikan perintah sama lagi, echo hard file 2
txt. Dan bisa dilihat itu untuk membuat mengisi sebuah kata-kata atau bisa menginput apa yang bisa diinput oleh user. Pada tahap berikut di bagian D ini menggunakan LNS untuk membuat simbolik dari untuk file satu txt ini, dan ini untuk membuat hotline ke file 2 txt. File 2 txt file to hard. Dan kita lihat ada file. Nah, di sini ada file 1 txt atau file simbolik yang sebelumnya jadi file 1. Ada file 1 txt, file 2 hard, dan file 2 txt. Dan lanjut saja pada step berikut, yaitu mengganti nama dari original file dengan cara mv file 1 txt file 1 new txt. Ini akan secara merta untuk mengganti nama pada file yang dituju. mv file 1 txt file 2 new txt. Nah, kita coba lihat. Nah, jadi file 1 yang sebelumnya itu ada sudah terganti menjadi file 1 new. Kita coba untuk yang file 2. Pada file 2 harusnya sama. Nah, pada file 2 yang sebelumnya itu adalah file 2 txt, sekarang sudah terganti menjadi file 2 new txt. Kita coba lihat. Menggunakan perintah get file 2 hard, maka dia akan muncul tampilan seperti ini. Oke, ada sebuah pertanyaan juga di sini. Apa yang kamu pikirkan? Apa yang terjadi di file 2 hard? Oke, kita buka menggunakan text editor dan mengganti teks dalam file 2 new txt. Jadi untuk melakukan itu, maka yang akan terjadi adalah mengubah konten satu file akan mengubah konten file lainnya, karena keduanya mengarah ke inode yang sama pada drive hard disk. Kita coba tes apakah akan berhasil. Jadi file 2 hard ini akan dibuka dan akan diganti teksnya di dalam file 2 new txt. Jadi di sini kita coba buka site file 2 new txt, maka akan terbuka site
yaitu text editor, dan coba kita ganti new heart. Kita coba save, dan selanjutnya kita bisa close, dan kita coba lihat pada file 2 heart ini. Maka yang akan terjadi adalah isinya akan berubah sesuai apa yang terjadi, yang dilakukan user ketika membuat atau menginput salah satu apa yang ingin diinput. Seperti tadi new heart, maka pada file 2 heart ini akan terganti juga. Baik, jadi sekian dari saya untuk lab ini. Mohon maaf apabila ada salah kata dan beberapa kendala yang lain. Dan sampai jumpa di tugas berikutnya. Terima kasih.